Dalam dunia perdagangan, orang harus berpikir untung rugi. Tanpa berpikir untung ruginya, maka kita bisa rugi. Karenanya pola pikir untung rugi untuk mengejar laba, mendapatkan sebuah pendapatan, keuntungan dari sebuah usaha, itu sudah menjadi satu pegangan utama yang bahkan dijadikan sebagai yang paling utama dalam segala upaya manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa ketika keuntungan itu dikejar, dicari begitu rupa, bukan saja hanya di dunia dagang, tapi juga dalam kesehari-harian. Kita mungkin pernah mendengar istilah sahabat yang memberikan keuntungan, friend with benefit misalnya. Walaupun benefitnya bisa beraneka ragam macamnya, kita berteman demi supaya untung. Kita berjuang, bekerja, kita melakukan apa saja sekarang semua harus dengan dan jadi pertimbangannya adalah menguntungkan atau tidak. Kalau rugi saya tidak mau, kalau untung baru saya mau. Juga dalam beribadah kepada Tuhan, seringkali kita punya pola pikir seperti itu. Ikut Tuhan untung gak ya? Ikut Tuhan merugikan saya atau tidak? Waktu saya terbuang percuma dong kalau cuma duduk dengar khotbah dari sebuah ibadah atau sembahyang. Wow, lebih baik waktunya saya gunakan untuk mencari untung, untuk mendapatkan laba. Namun hati-hati, bahaya mengintai bagi mereka yang kerjaannya tidak pernah berhenti, terus-menerus berlomba-lomba menimba laba sampai jadi loba. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat yang mengingatkan kepada kita tentang bahayanya berlomba-lomba menimba laba sampai kita menjadi loba. Atau karena loba, kita berlomba-lomba menimba laba. Bacaan pertama dari Amsal 15 ayat 27 dan juga Amsal 28 ayat 25. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Lalu 28 ayat 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Lagi di dalam Lukas 12 ayat 15. Kata Tuhan lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat-ayat Sabda Tuhan yang hari ini dipilihkan adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita tentang bahaya yang mengintai bagi orang yang terus-menerus berlomba-lomba tanpa henti menimba laba, mengejar untung, dan menjadi loba. Atau juga karena lobanya, karena tamaknya, akhirnya terus tidak pernah puas, sudah dapat laba sekian, mau lagi, lebih lagi, tambah lagi. Dan lama-lama matanya dibutakan oleh pengejaran laba yang begitu berbahaya dan membuat seorang bukan saja lupa dirinya, dia bisa lupa Tuhannya dan mengabaikan tentang dirinya yang sebenarnya terlahir tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Di Amsal diingatkan bahwa orang yang loba akan keuntungan gelap itu mengacaukan keluarganya, tapi yang membenci suap akan hidup. Perhatikan bagaimana kalau orang yang tamak mengejar keuntungan sampai matanya menjadi gelap dan dibutakan oleh keuntungan itu. Sebenarnya dia sedang mengacaukan rumah tangganya walaupun dengan label, saya bekerja ini untuk rumah tangga saya. Saya mau dapat keuntungan supaya rumah tangga saya bisa tetap bertahan, bisa tetap makan, bisa tetap tercukupi kebutuhannya.
Namun apakah rumah tangga dan keluarga hanya berkaitan dengan masalah keuntungan dan keuangan? Tidak, karena rumah tangga yang seharusnya ada di dalamnya cinta kasih, pengharapan, pembentukan pribadi lepas pribadi makin dewasa di dalam Tuhan. Dan Amsal 28 dan 25 juga mengingatkan bahwa orang yang loba, yang tamak, yang selalu mengejar untung dan selalu membuat semuanya dipandang supaya menguntungkan dirinya, itu akan menimbulkan pertengkaran. Dan bukankah sudah rahasia umum banyak keluarga, banyak orang-orang yang ribut, yang pecah hubungan terpisah karena apa? Loba, karena mau kejar laba. Dan demi untung akhirnya ketika orang itu sudah tidak menguntungkan, bye-bye, ditinggalkan saja. Namun Amsal ingatkan, kalau percaya kepada Tuhan baru kita bisa diberi kelimpahan. Tapi kalau kita tamak, kita kejar untung, itu akan menimbulkan konflik dan pertengkaran. Lagi-lagi Tuhan Yesus juga ingatkan dalam Lukas 12 ayat 15. Dia bilang berjaga-jaga, waspada terhadap segala loba, segala ketamakan, segala keserakahan dan kerakusan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Sebuah konsekuensi logis ketika orang terus-menerus mengejar harta, maka dia lambat laun akan tergantung pada kebiasaan itu, terbiasa mengejar harta. Ketika tidak mengejar harta, dia merasa tidak berdaya dan tidak berarti. Padahal sebenarnya sabda Tuhan ingatkan, walau berlimpah harta kita, hidup kita tidak dan jangan pernah bergantung pada kekayaan itu. Dan lagi-lagi dalam surat Yakobus ingatkan bahwa kalau kita berencana ini itu untuk berdagang dapat untung, ingat dirimu, jangan lupa diri saat mengejar untung. Ingat apa arti hidupmu, ingat siapa engkau, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini mau ingatkan kepada kita betapa kita memang sebenarnya terlahir hampa. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita pulang juga kelak tidak bawa apa-apa. Kita hanya hamba yang hidupnya hampa tanpa Tuhan dan kelak pulang dengan tangan hampa kepada Tuhan. Kita semua akan innalillahi, akan back to God, akan kembali kepada Allah. Karena itu berlomba-lombalah mengejar kekudusan, berlomba-lombalah oleh kasih karunia Tuhan, berlomba-lombalah untuk hidup makin dekat dengan Tuhan dan makin berkarya seperti Tuhan, berkarakter seperti Tuhan, karakter ilahi yang mengubahkan dan menjadi berkat buat banyak orang. Jangan ganti perlombaanmu menjadi menimba laba, demi keuntungan diri sendiri, menimba sebanyak-banyaknya. Akhirnya toh kita tidak akan bawa itu kelak ke dalam kekekalan. Uang kita tidak akan laku di sana. Tetapi bersama dengan Tuhan Sang Harta berharga dan Maha berharga itulah kita mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya yang tidak pernah akan habis dimakan ngengat, kekayaan rohani bersama dengan Tuhan. Sabda Tuhan ingatkan kita hari ini, orang yang terus-menerus berlomba-lomba menimba dan mengejar keuntungan, menimba laba akan makin jadi loba dan lupa bahwa dia hanya hamba yang hidup hampa tanpa Tuhan, kelak pulang dengan tangan hampa kepada Tuhan. Selamat mengarungi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dialah sebenarnya keuntungan kita yang sejati, yang tidak pernah akan dapat diambil oleh siapapun juga. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang. Amin.